Baik teman-teman, hari ini kita membahas tentang sumber ilmu dan kebenaran ilmiah ya. Tadi sudah dipaparkan dengan gamblang oleh pemakalah hari ini. Penjelasannya cukup baik, runtut ya. Saya akan menambahkan sedikit tentang sumber ilmu dan kebenaran ilmiah. Jadi diskusi hari ini menarik sekali ya. Terjadi proses tanya jawab yang sangat baik. Jadi tadi kita juga sudah membahas ya bahwa ilmu itu kan suatu pengetahuan dari suatu bidang tertentu yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu, kemudian juga digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di berbagai bidang kehidupan atau di bidang pengetahuan. Nah, ilmu sendiri ini kan asal katanya dari ilm ya, kalau bahasa Arab, kalau di Indonesia kan menjadi ilmu. Tetapi kalau dalam perspektif Islam, ilmu ini merupakan pengetahuan yang mendalam hasil dari usaha para ilmuwan muslim atas persoalan duniawi dan ukhrawi yang bersumber kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan antara ilmu modern dengan ilmu dalam Islam, kalau Islam itu biasanya mengaitkan dengan kehidupan akhirat juga, jadi tidak hanya dunia saja. Tadi diterangkan oleh pemakalah kalau Barat itu kan dia hanya mengedepankan akal atau rasio gitu ya, jadi dia tidak, kalau dia nggak nyambung ke otaknya, ke akalnya dia nggak percaya gitu ya. Tetapi kalau dalam Islam itu kita juga percaya bahwa tidak hanya kehidupan dunia saja, tetapi akan ada kehidupan akhirat. Nah, untuk menguasai ilmu dan pengetahuan serta teknologi, ini juga harus dibuktikan kebenarannya dengan cara yang objektif, berdasarkan fakta-fakta, sehingga bisa disimpulkan menjadi memberikan dampak atau efek yang besar. Nah, bagaimana kita mengetahui sumber-sumber pengetahuan ya? Nah, di dalam alam semesta itu ada tanda-tanda ya yang bisa kita dalami, misalnya di dalam diri manusia, kemudian dalam sejarah, berbagai peristiwa sosial, kemudian berbagai peristiwa atau aspek dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, kemudian dalam akal, dalam prinsip-prinsip, itu sudah tergambarkan sebetulnya. Kemudian sumber-sumber ilmu pengetahuan itu secara garis besar ada 3. Ada alam semesta, ada alam akal atau nalar gitu ya, ada intuisi gitu atau hati. Nah, kalau Ibnu Khaldun sendiri ini dia membagi ilmu itu ke dalam 2 macam, yaitu ilmu nakliyah, ilmu yang berdasarkan otoritas seperti hadis, gitu ya, tasawuf, ilmu kalam. Kemudian ya, ilmu akliyah itu adalah ilmu yang berdasarkan akal, misalnya matematika, fisika, gitu. Nah, kalau dalam Islam, objek ilmu itu tidak hanya objek fisik saja atau objek yang terlihat oleh panca indera manusia, tetapi juga objek yang terkait dengan metafisik gitu ya. Itu bedanya dengan ilmu yang diakui oleh Barat. Nah, kalau menurut filsuf Muslim, sumber ilmu dari Tuhan itu bisa diperoleh melalui 3 cara, yaitu dari indera, dari akal sehat gitu ya, kemudian dari laporan yang benar gitu. Nah, kemudian kebenaran ilmiah adalah pengetahuan yang pasti ya, kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Kemudian Al-Quran, tadi teman kita ada yang bertanya tentang Al-Quran. Al-Quran dengan kebenaran ilmiah itu dia memiliki hubungan yang sangat erat. Al-Quran itu memberikan informasi yang tidak bisa dibuktikan dengan teori kebenaran di luar Islam, sehingga bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini lebih luas cakupannya dibandingkan dengan ilmu pengetahuan Barat yang sudah diuji kebenarannya. Nah, kalau kita bicara tentang kebenaran ilmiah, maka untuk melengkapinya kita harus dilengkapi dengan hal-hal yang lebih mendetil gitu ya. Jadi kalau di Al-Quran itu kan dia bersifat universal ya, umum gitu. Nah, untuk hal-hal yang mendetil, maka kita yang belajar ilmu Islam itu harus menggunakan rujukan yang kedua, yaitu hadis Nabi SAW atau kita kenal dengan sunnah. Nah, jadi sumber ilmu dalam Islam itu terutama misalnya tadi sudah disebutkan Al-Quran, hadis gitu ya, terus sama tadi alam semesta atau disebut juga Al-Kaun. Ini sifatnya saling melengkapi gitu ya, jadi saling menguatkan satu sama lain. Kemudian 3 dari sumber kebenaran ilmiah ini adalah sumber informasi ilmu dan hukum yang sangat lengkap dan benar. Nah, saya mau memberikan contoh tadi terkait dengan pertanyaan teman kita tentang Al-Quran ya. Jadi
kalau Al-Quran ini kan dia memberikan studi mengenai fenomena jagat raya, kemudian membantu pikiran manusia melakukan terobosan terhadap batas penghalang dari alam materi, gitu ya. Salah satu contoh gitu saya ingin menunjukkan di dalam Al-Quran itu, misalnya disebutkan dalam surat, jadi yang bahwa apa namanya, sebentar. Ada salah satu ayat yang menyebutkan bahwa alam semesta itu diciptakan dalam 6 masa. Mungkin ada yang pernah baca ayat tentang ini? Ada yang sudah pernah baca? Nah, misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 ini, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati itu tersimpan di dalam tempat yang kokoh. Kemudian dari saripati itu segumpal darah, maka kami ciptakan dari segumpal darah itu segumpal daging. Maka kami ciptakan dari daging itu tulang belulang, dan kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk dalam bentuk yang lain, maka Maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ini salah satu contoh sumber ilmu yang menyatakan bagaimana manusia itu awal mulanya terbentuk dari apa gitu ya. Kalau sekarang itu kan bertemunya sel ovum dengan sperma, kemudian yang tadinya sebesar biji kacang, kemudian menjadi dari segumpal darah jadi segumpal daging, lalu daging itu. Jadi kalau kalian belajar tentang manusia gitu ya, itu kan kalau dari luar tidak kelihatan ya, tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan bisa sekarang misalnya di USG ketahuan perkembangan janinnya, bayinya gitu ya, yang tadinya cuma kecil banget gitu, terus lama-lama setiap bulan di USG tambah besar, kemudian yang tadinya cuma daging aja lalu ada tulang belulang, dan itu jauh sebelum ilmu pengetahuan itu menjelaskan tentang perkembangan manusia, itu sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 30. Al-Mu'minun ayat 12-14 ini. Jadi itu salah satu tentang bahwa Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kemudian ada lagi ayat yang menyebutkan misalnya yang mengakui bahwa alam semesta ini sangat luas. Nah, ini misalnya di Quran surat Al-Anbiya ayat 33, Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Nah, ini dalam wahyu yang tercantum dalam Al-Quran ini, surat Al-Anbiya ayat 33 ini, itu kan sudah disebutkan gitu ya, beredar dalam garis edarnya. Dan ini baru diketahui jauh hari ya, jauh dari bunyi Al-Quran ini. Nah, jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu akhirnya bisa dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan gitu kan. Baru tahun belakangan ini kan, misalnya ilmuwan itu bisa sampai ke bulan, kemudian mereka punya teleskop, mereka bisa memantau perbintangan dan lain. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan gitu ya. Dan sebetulnya banyak orang-orang Barat yang mengakui kebenaran dari ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Hanya saja karena mereka belum mendapatkan hidayah, ya mereka berusaha untuk mengingkari gitu ya, padahal semua ilmu itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Kalau di presentasi sebelumnya di paper saya kalau nggak salah itu sudah saya cantumkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada sekitar 700 sampai 750 tentang sains gitu ya, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian nah, ini misalnya pada surat Quran surat Kaf ayat 38, ini bunyinya, sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak sedikit pun ditimpa keletihan. Nah, ini dalam Al-Quran disebutkan langit dan bumi, jadi semuanya itu diciptakan dalam 6 masa. Nah, baru kemudian ketika ada ilmuwan-ilmuwan yang meneliti gitu ya, terutama misalnya penelitian tentang sejarah gitu ya, sejarah asal mula alam semesta dan kehidupan, ini mereka bisa membuktikan ternyata betul bahwa bumi dan alam semesta ini diciptakan dalam 6 masa. Bagaimana bunyinya gitu ya, misalnya masa yang pertama. Masa yang pertama ini disebutkan dalam Al-Anbiya ayat 30, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya adalah
satu yang padu. Jadi satu kesatuan langit dan bumi itu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah ini jadi bayangkan dulu itu langit dan bumi itu satu, kemudian dipisahkan, kemudian diciptakanlah air gitu ya, sehingga air itu kan sumber kehidupan. Dari air itu bisa tumbuh Nah ini baru masa pertama. Kemudian ada teori namanya teori The Big Bang Theory. Ini teori ekspansi ledakan, ketika terjadi ledakan yang sangat hebat sehingga yang tadinya itu terpadu satu kesatuan itu kemudian meledak gitu ya, terpisah gitu ya, sehingga menjadi ada kondensasi namanya atau penggumpalan. Kemudian penggumpalan ini menyebabkan adanya penurunan energi panas yang sangat drastis. Kemudian kalau menurut hukum Stefan Boltzmann tentang radiasi pancaran panas itu disebutkan bahwa jumlah energi radiasi dari setiap waktu, tiap satuan luas itu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak. Nah, ketika terjadi penurunan suhu sedikit saja, maka penurunan energinya adalah energi radiasi kalor yang menjadi sangat besar. Nah, ini pada masa pertama dipisahkannya antara langit dan bumi. Nah, kemudian pada fase kedua atau masa kedua ini ada gravitasi gitu ya, ada gravitasi yang berperan. Gravitasi itu kan yang daya tarik gitu ya. Jadi kalau di bumi kita bisa memijak di mana itu karena ada gaya gravitasi bumi gitu. Kalau di angkasa kan kita ngawang-ngawang gitu karena nggak ada gravitasinya. Nah, pada masa kedua ini gravitasi itu kan dia berperan sehingga muncul galaksi-galaksi, kemudian muncul bintang-bintang, lalu ada planet-planet, termasuk bumi ini kan salah satu planet ya, yang terdapat di dalam tata surya matahari yang merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Jadi sesungguhnya banyak selain planet-planet yang di bagian galaksi Bima Sakti ini masih banyak yang ilmuwan-ilmuwan kita belum sampai gitu ya, yang masih meneliti ada apa aja di sana gitu ya, di luar sana. Bahkan ada yang penasaran apa benar ada makhluk lain di luar galaksi kita gitu kan, apakah ada, bahkan saking kepengen tahunya itu imajinasi tentang UFO, tentang alien dan lain sebagainya itu menjadi satu bagian keingintahuan manusia gitu ya. Karena ilmu pengetahuan kita yang bisa kita pelajari itu terbatas gitu ya. Tapi ilmuwan semakin penasaran dengan apa yang ada di luar sana, di luar galaksi Bima Sakti ini. Nah, kemudian setelah munculnya planet-planet dan bintang, maka ada namanya masa ketiga, yaitu masa Prekambrium. Kalau bahasa ininya Prekambrian era. Nah, pada masa ini bumi ini masih cukup panas sehingga belum ada makhluk yang hidup di bumi gitu ya. Karena apa? Bahkan sekarang nih kalau ada pernah misalnya kalian melihat irisan bumi, ada apa ya? Ilustrasinya gitu ya, irisan bumi itu inti bumi yang paling tengah itu kan panas sekali gitu ya. Kemudian berlapis-lapis gitu ya, ada beberapa lapisan bumi. Nah, kalau zaman dulu itu semuanya masih panas, sampai ke atas itu masih panas. Kalau sekarang ini kan udah adem ya, bisa dibilang ini kerak buminya gitu, udah adem gitu. Sehingga bisa ada makhluk hidupnya. Nah, jadi pada masa Prekambrium ini masih cukup panas bumi ini sehingga belum ada makhluk hidup. Lalu muncul misalnya pada masa keempat, ini dikenal dengan zaman Paleozoikum. Nah, pada masa ini, atau disebut juga Paleozoic era, ini di bumi ini belum terdapat kehidupan sederhana ya. Maksud saya mulai ada yang tumbuhan-tumbuhan yang tingkat rendah, seperti tumbuhan perintis gitu ya, atau kayak lumut gitulah gitu ya. Kemudian munculnya hewan-hewan yang masih kecil-kecil, hewan serangga, hewan amfibia yang dia bisa yang kuat gitu ya, tahan banting. Nah, ini munculnya itu pada masa keempat. Lalu pada masa kelima, masa ini dikenal dengan zaman Mesozoikum atau Mesozoic era. Nah, pada masa ini hewan-hewan sejenis reptil ini muncul. Misalnya ada burung, kemudian ada hewan-hewan raksasa, dinosaurus dan lain sebagainya. Nah, dari mana kita bisa tahu ya? Padahal sekarang kan tidak ada dinosaurus gitu ya, tetapi kita percaya bahwa pada masa itu sudah muncul hewan-hewan seperti dinosaurus karena yaitu tadi dari ilmu sejarah
ada apa namanya atau ilmu arkeologi. Arkeologi itu kan salah satu ilmu bantu sejarah ya. Nah, itu bisa ditemukan fosil-fosil dinosaurus dan hewan-hewan yang hidup pada masa kelima ini atau masa zaman Mesozoikum ini tadi. Dari fosil-fosil itu akhirnya direkonstruksi gitu ya. Bahkan ada museum yang bisa merakit, jadi tulang belulang dinosaurus itu kan dirakit sehingga kita punya gambaran kerangka dinosaurus itu seperti apa. Kemudian dengan apa namanya komputer yang canggih bisa direkayasa. Kan tadi udah ada tengkoraknya gitu ya, kalau dia ada dagingnya kira-kira seperti apa bentuknya, bahkan sampai dibikin film, kemudian dibikin mainan gitu ya. Jadi kita punya gambaran pada masa itu hewan-hewan raksasa seperti dinosaurus itu sudah ada gitu ya. Ini pada masa kelima. Nah, lalu pada masa keenam disebut juga namanya zaman Cenozoikum atau Cenozoic era. Nah, pada masa ini barulah muncul hewan-hewan mamalia. Dan pada akhir ini mulailah muncul sejarah manusia. Jadi manusia itu muncul pada masa keenam. Nah, ini sesuai dengan firman firman Allah tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi gitu ya, pada Quran surat Al-Anbiya tadi gitu ya. Kemudian jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu bersumberkan dari Al-Quran gitu ya. Jadi makanya di dalam Islam itu sendiri kan dalam kitab suci umat Islam itu tuntut ilmu itu harus dari kita mulai sejak kita lahir sampai kita mau masuk liang lahat itu kita harus selalu menuntut ilmu gitu ya. Nah, ini mungkin bisa melengkapi apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi